Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan eh, dari saya sendiri yaitu Rizky Ahmad Fauzi dengan NIM 72. Saya Ferdinand Pangeran dengan NIM 59. Akbar dengan akhiran NIM 66. Saya Sigit Darwanto Cahyadi dengan NIM 60. Baik, dengan tugas ini, tugas pemrograman database yang diberikan oleh Kakak Ayu dan Kakak Lala. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana untuk menghubungkan Python ke MySQL. Yang pertama, yang jelas pasti kita harus mengunduh kedua aplikasi tersebut. Nah, setelah kita selesai untuk mengunduhnya, kita bisa masuk ke command prompt, ke Windows R, baru kita masuk ke CMD. Nah, di sini jika kalian ingin menghubungkan MySQL ke Python, kita perlu menginstal PIP-nya terlebih dahulu. Jadi sudah oke. Nah, seperti ini PIP install MySQL connector Python. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Nah, jika kalian belum menginstalnya, maka di sini akan melakukan pengunduhan untuk mengunduh PIP yang yang berguna untuk menghubungkan Python ke SQL tersebut. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Fauzi dengan NIM 72. Saya akan menjelaskan codingan yang diberikan oleh uh, Asprak dari Kak Lala dan Kak Ayu. Yang pertama ini kita mengimpor library yang digunakan untuk mengimpor modul MySQL connector untuk menyambungkan ke database MySQL dengan menggunakan codingan import mysql.connector. Lalu yang kedua, membuat koneksi awal ke MySQL tanpa database dengan codingan db sama dengan mysql.connector. Connect buka kurung host sama dengan localhost, user, root, dan password. Koneksi ini dibuat ke MySQL server di localhost menggunakan user root dan password kosong. Tidak memilih database terlebih dahulu karena tujuannya untuk membuat database baru. Dan yang ketiga, untuk cek koneksi dan buat database, yaitu dengan command if db.isConnected print dalam kurung koneksi ke MySQL berhasil. Lalu kursor sama dengan db.cursor dan seterusnya seperti ini juga. Jadi komen itu uh, untuk koneksinya sebagai biar berhasil tampil pesan sukses dan membuat database baru bernama pekerjaan jika belum ada. Lalu tutup kursor dan koneksi setelah selesai. Dan yang keempat itu koneksi ulang ke database yang sudah dibuat. Koneksi ini diulang untuk ke database pekerjaan dengan komen seperti ini. Lalu kita membuat tabel data pekerjaan dengan komen create table if not exist data underscore pekerjaan. Lanjutkan lagi dengan pekerjaan.id in auto increment primary key nama dengan varchar, lalu jenis underscore pekerjaan dengan varchar juga, nama underscore perusahaan dengan varchar, dan usia dengan varchar juga. Lalu kita menambahkan data ke tabel itu dengan insert into. Di sini codingannya seperti SQL sama dengan insert into data underscore pekerjaan dalam kurung nama, koma, jenis underscore pekerjaan,
koma nama underscore perusahaan, koma usia, tutup kurung, dengan values persen S, koma persen S hingga 4 kali. Dan value ini kami berisikan dengan nama Akbar, jenis pekerjaan mekanik, nama perusahaannya Kawasaki, dengan usia 25 tahun. Yang kedua ini Umi, jenis pekerjaannya chef, nama perusahaannya KFC, di usia 30. Dan yang ketiga itu yang bernama Beng, jenis pekerjaannya dokter, dengan nama perusahaan RSUD, di usia 12. Lalu ditutup dengan komen cursor.execute dalam kurung SQL, file, dan db.commit. Lalu ditambah komen print dalam kurung kurawal data ditambahkan dot format dalam kurung kursor dan kursor dot raw count. Lanjut Jas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yosua. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk di perintah untuk menampilkan database. Nah, di sini tuh untuk membuat koneksi ke data pekerjaan fungsinya. Kemudian kode ini dikomentari, tapi jika dijalankan akan menghubungkan ke DB untuk menampilkan data. Nah, di sini kita akan mencoba untuk merunning, tapi sebelum itu kita akan mengaktifkan dulu. Dari sini deh. Sampai di sini. Boleh. Kemudian kita kontrol baru garis miring. Nah, di sini sudah aktif. Aktif, kita coba akan running. Nah, di sini dia sudah muncul ya. Setelah muncul seperti ini, kita langsung hapus saja. Kemudian untuk perintah selanjutnya kita akan matikan dulu terlebih dahulu. Dari sini. Ke sini. Kontrol garis miring. Setelah itu yang di bawahnya lagi. Nah, untuk yang kedua ini selanjutnya di sini untuk perintah untuk update data. Di sini update digunakan untuk mengubah data. Nah, misalnya dalam contoh ini, misalnya di sini ada Iki, kasir dan nomor satu. Di sini kita akan mencoba ganti, tapi sebelum itu kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, setelah aktif, kita coba ganti di sini Akbar. Akbar sebelumnya pekerjaannya adalah mekanik. Di sini kita akan ganti menjadi dokter. Nah, di sini kita satunya kita mengganti menjadi nomor 3. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk mengrunning. Apakah sudah terupdate datanya? Nah, di sini berhasil ya diubah atau sudah ada tabel atau masih diubah. Nah, di sini sudah diubah namanya yang Akbar sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk menghapus data, kita matikan dulu terlebih dahulu update data ini, kontrol garis miring. Nah, selanjutnya untuk perintah delete atau menghapus data. Bagian ini aktif menghapus data dari tabel, data pekerjaan dan pekerjaan ID. Nah, di sini kita aktifkan dulu. Misalnya di sini kita akan menghapus Akbar, di sini nomor 3. Nah, setelah itu begini kita akan coba running apakah berhasil. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data telah dihapus, berarti data Akbar tadi sudah berhasil untuk kita hapus. Nah, selanjutnya untuk data yang terakhir penanganan error, ini untuk jika ada kesalahan dalam koneksi atau query, nanti pesan error akan ditampilkan di terminal. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Sigit dan Akbar.
Baiklah, di sini kami akan menjelaskan di bagian CRUD, yaitu untuk menghubungkan MySQL ke Python. Nah, baiklah, pertama saya akan menjelaskan dahulu, yaitu saya nama saya Sitironto Cahyadi dengan NIM 60. Dan saya akan belajar dengan NIM 86. Baiklah, pertama jelasin yaitu yaitu di sini ada di bagian import mysql.connector, yaitu untuk menghubungkan MySQL tersebut ke dalam Python. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu ada koneksi ke database. Nah, di sini ada db mysql.connector.connect, yaitu isinya ada host, yaitu localhost, usernya itu root, dan passwordnya itu kosong. Dan di sini databasenya itu pekerjaan, database yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini yaitu untuk mengkoneksi atau menghubungkan server MySQL ke Python. Nah, di sini ada dev insert data db, yaitu untuk menginsert atau membuat isi tabel baru, isi tabel di dalam tabelnya itu di sini ada isinya yaitu ada nama, jenis pekerjaan, nama perusahaan sama usia. Nah, di sini yaitu kursor sama dengan db.cursor itu untuk membuat objek, yaitu untuk menjalankan perintah SQL. Nah, di sini ada SQL, insert into data pekerjaan, yaitu dalamnya ada seperti sebelumnya ada nama, jenis pekerjaan, nama perusahaan, sama usia. Nah, itu insert itu ini untuk menambahkan data ke tabel data pekerjaan. Nah, di sini valuesnya yaitu %s itu yaitu placeholder. Nah, placeholder ini untuk nilai yang akan kita masukkan. Nah, di sini kan placeholdernya ada 4. Nah, jadi ya 4 ini ada nama, jenis pekerjaan, nama perusahaan, sama usia. Itu kan ada 4. Nah, untuk kursor execute SQL file ini yaitu untuk menjalankan query-nya. Nah, di sini printf data berhasil disimpan itu yaitu berhasil disimpan datanya. Nah, di sini ada exam mysql.connector error itu ada jika ada data yang error atau data yang tidak masuk. Nah, di sini ada dev show data yaitu untuk menampilkan data yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu ada di sini try kursor db kursor SQL select from data pekerjaan. Nah, di sini di bagian if kursor, sampai print data ini yaitu untuk menampilkan jika ada data yang kosong ini nilainya 0 itu maka akan ditampilkan yaitu di sini tidak ada data. Dan jika sudah ada, maka akan ditampilkan satu persatu di dalam loop for ini. Nah, di sini di bawahnya yaitu exam mysql.connector.error ini ya sama juga fungsinya yaitu untuk menampilkan jika ada data yang error, maka itu tidak akan ditampilkan. Nah, di sini yaitu dev update data, yaitu untuk mengupdate data yang sebelumnya. Di sini ada show data dahulu, di situ ada isinya pekerjaan ID, yaitu untuk nomor-nomor pekerjaannya, yaitu di sini ada juga nama, yaitu input nama baru, jenis pekerjaan input jenis pekerjaan baru, nama perusahaan yaitu input nama perusahaan baru, dan usia input usia baru. Nah, di sini kursor BP kursor itu sama juga. Di sini juga update data pekerjaan yaitu set nama placeholder, jenis pekerjaan placeholder, nama perusahaan di mana pekerjaan ID. Itu untuk menampilkan pekerjaan ID-nya yaitu untuk mengupdate suatu data di dalam table database atau di dalam tabelnya. Nah, di sini yaitu sama juga. Di sini di bawahnya jika sudah berhasil yaitu di sini akan menampilkan data berhasil diubah. Nah, di sini di bagiannya juga xcam mysql.connector error ini juga sama. Jika ada error atau
yang tidak datanya yang belum masuk itu akan menampilkan error. Baiklah, di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar Bank. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kita yaitu Sigit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian dev delete data. Dev delete data sendiri ini adalah fungsi yang dibuat untuk menghapus data yang kita inginkan di dalam database yang sudah kita buat. Terus tray. Nah, tray ini dia berfungsi sebagai blok yang digunakan untuk eh, menangani error yang terjadi jika pada saat kita melakukan apa namanya pada saat kita membuat data itu sendiri. Setelah itu di dalamnya itu di dalam data tadi ada pekerjaan eh, pekerjaan ID input, pilih ID pekerjaan. Nah, maksudnya di sini itu kita mengambil patokan untuk data yang mau kita hapus itu peker, melalui nomor ID pekerjaannya. Setelah itu kursor DB kursor. Nah, ini fungsi untuk mengeksekusi data yang ingin kita hapus tadi. Baru ini SQL untuk menampilkan datanya from delete pekerjaan where pekerjaan ID. Nah, baru kita buat value-nya pekerjaan ID. Terus selanjutnya pada kursor execute-nya itu untuk mengeksekusinya pada saat kita sudah memilih ID pekerjaan mana yang mau kita hapus. Terus DB commit itu untuk menyimpan perubahan yang sudah kita eh, hapus tadi datanya. Baru print ini, print kursor, baru row count ini data berhasil dihapus. Nah, jika data berhasil dihapus, dia akan menampilkan data berhasil untuk dihapus. Setelah itu, jika data tidak berhasil dihapus atau data tidak ada pada eh, tabel database yang sudah kita buat, maka dia akan menampilkan error. Setelah itu, di fungsi dev search data. Nah, fungsi search data ini kita untuk mencari data yang mana yang ingin kita tampilkan. Nah, tray ini fungsinya sama tadi untuk mengatasi error. Terus keyword baru input kata kunci. Nah, kata kunci ini untuk meminta user atau pengguna untuk memasukkan kata kuncinya untuk mencari data yang ingin kita cari. Terus cursor, DB kursor ini untuk query database-nya. Terus SQL select from data pekerjaan ini baru where nama like %s or jenis pekerjaan baru like ini berfungsi untuk pencarian di 3 kolom penggunaan like. Setelah itu di menu dari filenya ini file keyword ini berfungsi untuk eh, mencari data yang eh, ada keywordnya atau yang kita tuju tadi. Baru if kursor record ini ya record ini 0, maksudnya itu jika tidak ada data yang ditemukan maka nilainya 0 itu tidak dapat ditemukan nih maksudnya.
baru baru mana ya, else for data in results, print data, baru accept MySQL connector, error of error. Nah, ini yang tadi nih untuk menampilkan apakah data itu eh, berhasil untuk ditemukan. Setelah itu accept ini untuk menampilkan apakah ya seperti tadi yang di atas, jika datanya tidak ada maka dia akan menampilkan error. Baru dev show menu ini untuk pilihan menu pada saat kita ingin, apakah kita ingin mencari data, menampilkan data, mengupdate data, atau menghapus data tadi, atau kita ingin keluar dari program yang sudah kita buat. Setelah itu, ini sama saja. Kalau ini OS system ini maksudnya dia eh, maksudnya OS system ini untuk membaca sistem device yang kita buat, yang kita pakai, apa kita pakai apa namanya Windows atau Linux dan sebagainya. Baru if menu itu ya untuk kita memilih menu tadi, apakah kita memilih menu nomor satu yaitu mencari data, atau nomor dua untuk menampilkan datanya, dan selanjutnya. Dan ini maksudnya menu sama dengan input pilih menu ini untuk eh, menyuruh atau menginstruksikan user untuk memilih salah satu menu yang sudah ditampilkan. Jika kalian memilih menu yang tidak ada di dalam pilihan menu ini, maka dia maka dia akan menampilkan menu tidak tidak tersedia dari else-nya. Baru if name sampai dengan main ini will true. Dia ini fungsi untuk terus mengulang pilihan ya apa namanya menu yang sudah kita buat ini sampai si user itu memilih untuk keluar dari eh, program yang sudah kita buat ini. Setelah itu kami akan merunningkan secara bersama-sama di sini. untuk melihat apakah program ini sudah berjalan atau belum. Ya, bersama aja. Nah, di sini kita untuk memilih menunya. Sini kami akan coba nomor satu dahulu, yaitu insert data. Nah, masukkan nama baru saja, yaitu misalnya siapa. Kita enter. Di sini kita diminta jenis pekerjaan, yaitu petani. Nama perusahaannya PT Sawah. Usia dari Surandi ini 25. Oke. Nah, di sini akan menampilkan satu data yaitu sudah berhasil disimpan. Di sini jika ingin menampilkan datanya yaitu kita pilih menu nomor 2 saja. Nah, di sini ada Surandi yaitu nomor 16, Surandi Petani PT Sawah 25. Nah, di sini jika kita nomor 3 yaitu untuk mengupdate atau mengubah data yang di dalam sini. Misalnya 3 kita akan meraninya update data yaitu pilih ID pekerjaannya kita nomor 16. Oke, Surandi. Nama barunya siapa? Yuk, Yok. Oke. Jenis pekerjaan barunya Yok, dokter. Nama perusahaan barunya rumah sakit. Oke. Usia Yok di sini 35. Oke.
Nah, di sini satu data berhasil diubah. Nah, di sini kita akan menampilkan data apakah data dari IOK itu sudah berhasil atau belum. Kalau di sini nomor 16 IOK sudah berhasil ya, diganti menjadi IOK dari Surandi menjadi IOK ya. Nah, di sini kita akan mencoba menu keempat yaitu hapus data. Nah, di sini kita dituju untuk memilih ID pekerjaan. Dipilih ID pekerjaan siapa? Coba itu ada yang label itu. Oh iya, bank nomor 15 kali ya. Kita hapus. Di sini ID pekerjaannya nomor 15. Nah, di sini akan menampilkan satu data berhasil dihapus. Di sini akan menampilkan kita tampilkan lagi apakah bank itu sudah terhapus atau belum. Oke, yang bank dokter sudah terhapus nomor 15 tadi. Nah, di sini kita akan ke nomor 5, cari datanya atau search data. Nah, itu kata kuncinya yaitu bisa berupa Yaitu nama, nama, jenis pekerjaan, sama nama perusahaannya. perusahaan. Nah, di sini kita nama jenis pekerjaannya kali ya. Kata kuncinya petani aja. Tidak ada. Tidak ada ditemukan. Coba kita tampilkan datanya lagi. Nomor 2. Tanya lagi coba. Oh ya, tadi Oh sudah iya, diganti tadi. tadi sudah ya. Coba dokter. Coba dokter ya. Nomor 5. Dokter. Nah, di sini pekerjaan dokter itu ada 2 orang ya. Ada bank sama IOK. Iya. Nah, di sini itu Terakhir. yang terakhir itu Menu untuk keluar keluar dari dari aplikasi yang sudah kita buat ini, program yang sudah kita buat. kita keluar. Oke. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Dan lebihnya kami mohon Mohon maaf. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.